Ya, bertemu lagi bersama saya Adi Kiswanto di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menginstal panel di VPS. VPS ini masih kosong ya, masih belum ada apa-apanya dan banyak sekali panel yang bisa kita gunakan dari mulai yang gratis hingga yang berbayar. Nah, salah satu panel yang wajib dicoba yaitu isi panel ya. Nah, isi panel ini dia berbasis Docker. Nah, langsung saja kita login ke VPS menggunakan command prompt ya. VPS ini baru saja saya beli dan baru saja saya install ya. Jadi belum saya konekkan ke SSH-nya ini. Sekarang kita tekan enter ya. Sebelumnya tulis yes dulu. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah bisa login ya. Untuk VPS-nya sendiri ini kita cek RAM-nya ya. Ini ada 2 CPU ya. Terus RAM-nya ini 8 GB. Dan untuk penyimpanannya itu sekitar 50 GB. Oke, ketika kita sudah login seperti ini ya, kita tinggal copy paste ini. Copy ya. Kemudian kita paste di sini. Kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Ya, biasanya ini prosesnya agak lama. Nah, kelebihan dari isi panel ini dia punya template ya. Jadi di sini ada namanya template, di mana kita ini sering kesulitan menginstal aplikasi ya dari berbagai macam bahasa pemrograman ya. Karena ini berbasis Docker, nanti dia dibuatkan Docker masing-masing setiap aplikasi ya. Jadi di sini ada banyak template aplikasi yang sifatnya open source yang kita bisa install ya. Ada yang populer ada ActivePaste. ActivePaste ini seperti Zapier ya, Zapier atau Pabbly. Kemudian ada juga eh, Chatwood. Nah, Chatwood ini aplikasi untuk CRM ya, yang bisa live chat, bisa integrasikan dengan Telegram dan WhatsApp. Banyak sekali di sini ya, yang bisa kita install ya. Ada juga Odoo ya, Odoo yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam kepentingan ya. Ada Nextcloud. Nah, ini ada Odoo, ini platform yang sangat lengkap ya, mulai dari point of sales ya, penjualan dan lain sebagainya ya. Ini versi gratisnya ada. Kalau ingin versi yang lebih lengkap itu biasanya berbayar ya. Dia Odoo ini ada Odoo Cloud, ada Odoo yang kita self host install di server kita sendiri ya. Ada yang dia itu menyediakan seperti apa namanya, seperti server sendiri gitu ya, dedicated, dan dia bisa diinstal Odoo. Nah, ini banyak sekali aplikasi yang bisa kita install ya. Oke, kita cek apakah sudah selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai, kita bisa buka saja di sini ya. Nah, ini pertama kali kita buka dia akan seperti ini ya. Ya, terus kita klik setup. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi yang versi gratis ya,
itu bisa 3 proyek ya. Ini ada 3 proyek tetapi unlimited service, jadi saya kira sudah cukup ya untuk yang gratis ini. Ya, tapi tidak ada monitoring ya. Ini nanti kalau mau monitor ini kita harus versi yang berbayar ya, kita beli license-nya di sini ya. Nah, kita coba untuk membuat project ya, dan kita coba untuk menginstal template ya. Kita yang populer bisa WordPress ini kan, WordPress ya. Kita buat dulu project. Nah, ini sudah ada project. Kemudian kita bisa, ini ada 2 macam. Yang pertama itu service, yang kedua itu template ya. Nanti kita akan buat video di video yang lain ya. Jadi service ini bisa berupa aplikasi yang kita dapatkan dari GitHub atau aplikasi yang kita dapatkan dari Docker. Nah, ini sangat mudah sekali untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang sudah ada di hub.docker.com ini ya, banyak sekali sini, atau aplikasi yang kita dapat dari GitHub bisa kita install dengan mudah ya. Nah, untuk percobaan kita menginstal WordPress ya. WordPress create aja. Nah, seperti ini kita tinggal nunggu prosesnya ini. Jika ini masih berwarna kuning berarti dia belum selesai ya. Dia akan membuat 2 jenis ini ya, apa namanya, service ya. Yang pertama yaitu aplikasinya yang berbasis PHP, yang kedua adalah database-nya yang berbasis MariaDB ini. Jadi kita tunggu sampai apa namanya, prosesnya ini selesai di deploy ya. Nah, salah satu kelebihan lagi yaitu ketika kita tidak punya apa namanya, domain ya. Biasanya kan kalau kita pakai VPS itu pakai IP gitu kan. Nah, IP itu kadang dia terbentur oleh SSL atau HTTPS itu ya. Jadi dia nggak bisa pakai HTTPS ya. Dia pakai HTTP. Nah, kelebihan dari isi panel ini dia menyediakan, kita masuk ke domain ini kan, menyediakan domain secara gratis pakai subdomain punya dia ya. Nah, ini sudah kita install ya, dan ini sudah jadi hanya dalam waktu 1 menit ya. 40, malah bahkan tidak sampai 1 menit ya, 40 detik ya. Nah, kita bisa buka di sini. Nah, ini kita tinggal install aja ya, bahasa Indonesia, lanjutkan. Kita tinggal membuat akun ya, misalnya install. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, nanti saya lanjutkan untuk bagaimana kalau kita mau mengganti domain ini tadi ya. Domain ini bisa diganti domain kita sendiri ya. Dalam hari ini saya pakai Let's and Cloudflare ya. Saya login dulu ke dashboardnya Cloudflare. Nah, isi panel ini kita bisa ngecek seberapa besar penggunaan CPU-nya dan RAM-nya dan disknya ya. Ini masih belum begitu banyak terpakai. Nah, misalnya ini saya pakai domain ini ya, E-link misalnya.
Nah, ini misalnya mau kita ganti ke menjadi domain ini ya. Kita copy dulu IP-nya ya, kemudian kita save ya. Save. Nah, setelah itu di sini di WordPress tadi domainnya kita tambah ya, misalnya tadi saya pakai domain ini ya, https, kemudian kita save ya kan. Kemudian ini kita edit, ini ada yang salah, ini aja ya. Kemudian ini karena domain utamanya primary-nya itu yang ini, kita bisa ganti yang ini. Nah, kemudian kita klik. Nah, ini sudah sesuai kan. Nah, karena tadi saya pakai adminnya di sini, saya lupa sandinya ya. WP admin. Nah, seperti ini ya. WP admin. Nah, ini karena dia itu ini larinya ke sini ya, maka kita bisa ganti pengaturannya ini di sini ya. Ini diganti ke domain yang baru. Kemudian kita bisa sesuaikan untuk Indonesia itu UTC plus 7 ya. Nah, berarti ini baru, kemudian dia seperti ini kan. Kemudian kita pakai password ini. Nah, kita simpan. Nah, kita tinggal bisa mengedit tampilannya ya. Kalau kita kunjungi situs ini, kita tinggal edit ya, sunting. Nah, jadi ini pakai FSE ya, full site editing bawaan WordPress, tidak pakai seperti Elementor dan lain sebagainya. Nah, ini kita tinggal ngedit aja ya, sangat mudah. Jadi seperti itu review dari isi panel ya. Dalam video berikutnya saya akan menjelaskan beberapa aplikasi yang akan kita install di isi panel kita ya. Termasuk salah satu aplikasi WhatsApp Gateway. Demikian dari saya, sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.